Baik, Bapak Ibu sajian kita. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja PKSN kita malam ini. Mudah-mudahan dalam nama Tuhan Yesus semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala teknis dan lain-lain. Amin. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita sampai pada pertemuan kita yang ketiga untuk BKSN. Kita sudah 2 kali lalu menggeluti kitab dari Nabi Amos, dan mulai minggu ketiga dan keempat nanti kita akan menggeluti kitab Nabi Hosea. Tema untuk minggu ketiga ini adalah masih mirip-mirip dengan break yang sebelumnya, yaitu Allah sumber harapan karena kasih setianya. Kalau di 2 pertemuan kita sebelumnya itu isinya berupa teguran dari Nabi Amos mengenai yang pertama bagaimana kehidupan keagamaan kita, dan kedua teguran bahwa di sekitar kita masih ada ketidakadilan. Nah, sekarang ini lebih kepada melihat ke dalam diri kita, Nabi Hosea. Yang pertama kita mau melihat bahwa Allah itu memang masih bisa kita handalkan di atas apapun juga. Kenapa? Karena kasih setianya. Dan latar belakang situasinya masih dalam tema pandemi, post pandemi, itu kita melihat bahwa ya saat ini COVID-19 dan variannya itu mengapa begitu lama, terus juga masalah kita sehari-hari, kesulitan-kesulitan hidup kita, dan seterusnya, itu seringkali membuat kita merasa bahwa kok kenapa kami selalu ditimpa penderitaan gitu. Mengapa? Apa artinya semua penderitaan yang saya alami ini? Apakah ini kehendak Tuhan? Di mana sih dia gitu? Nah, biasanya kan kalau kita lagi dirundung duka, pasti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mempertanyakan Tuhan, dan yang kedua, itu justru berusaha untuk menolak. Ya, tidak ada ya orang yang mau menerima penderitaan ya, seperti itu. Nah, disinilah untuk hari ini kita dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6 nanti, itu mau ditegaskan kembali bahwa Allah hadir di segala zaman. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada situasi sulit, dia selalu hadir di dalam pribadi kita masing-masing dengan segala cara yang bisa, yang mungkin. Ya, di sini nanti akan ditekankan solidaritasnya bahwa Allah yang hadir itu, yang selalu setia menemani kita dikala kita menderita dan sukacita dan seterusnya, itu selalu hadir dengan segala caranya dia, termasuk di dalam bagaimana kepedulian sesama kita terhadap orang yang ditimpa penderitaan dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu lingkup pembahasan kita nantinya. Dan untuk selanjutnya, mari kita mulai dengan lagu pembuka. Lagu ini seperti karaoke, jadi kalau Bapak Ibu mau buka mic nyanyi bareng-bareng juga boleh sih. Kita rame-rame aja. Bentar.
Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadat kita pendalaman dan sharing kitab suci malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ini kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Tadi di awal di muka sudah saya singgung sedikit bahwa di dalam perikop ini kita akan melihat bagaimana kasih setia Allah itu selalu ada, seperti fajar di pagi hari dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi pada akhir musim. Dan dengan mendalami perikop ini kita diharapkan bisa juga menyadari dan melihat bahwa kasih Allah itu selalu menyertai kita dalam segala situasi, entah dalam pandemi ini, entah dalam situasi kehidupan kita sehari-hari, kesulitan dan segala macam. Kasih setia Allah selalu menyertai dan menolong kita. Dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk solider terhadap sesama kita. Lanjutkan dengan doa pembuka. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur atas kerelaan Putra-Mu untuk turun ke tengah dunia dan tinggal di antara kami. Ia menjadi bukti kesetiaan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Semoga kami tetap merasakan kehadiran dan kasih-Mu itu di dalam perjuangan hidup kami. Mampukanlah kami agar dapat membagikan kasih yang kami terima itu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, bisa saya minta kesediaan salah satu untuk membacakan teks kitab suci dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Barangkali Ibu Desi bisa bantu untuk membacakan. Iya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Bab 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Yang ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Yang ayat 5, sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Yang keenam, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pendalaman teks kitab sucinya. Nah, di sini di layar ada 4 pertanyaan yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk melihat kata-kata kunci dan juga melihat inti dari tiap ayat tersebut yang sudah dibacakan oleh Ibu Desi tadi. Yang pertama kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel. Jadi apa nih Tuhan melakukan apa kepada orang Israel? Nah, di situ ada clue-nya ayat 1 sampai 2 dan 5.
Di ayat 1 kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel. Nah, yang dilakukan adalah menerkam, menyembuhkan, kemudian memukul, membalut. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2, ada yang tahu? Ibu Desi bisa tahu apa kira yang dilakukan oleh Israel? Ayat 2. Yang ayat 2 yang menghidupkan, Ia menghidupkan, betul. Kemudian apalagi membangkitkan, bukan. Oke, terus ayat 5. Ayat 5 itu apa ya? meremukkan ya, Ya, meremukan mereka. Kemudian apalagi? terus membunuh ya, perkataan mulutnya dengan hukum. Wah, ini keras sekali ayat 5 ini kelihatannya. Ya, membunuh dengan itu perkataan mulutku. Oke, baik. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan pada orang Israel. Menekan, menyembuhkan, memukul, membalut, kemudian menghidupkan, membangkitkan, kemudian meremukkan, membunuh, dan Iya, perkataan. perkataan mulutku. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Tuhan itu seluruhnya di ayat 3? Ada Bapak Ibu yang bisa share? Bu Fange atau Pak Willy mungkin? Ayat 3. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop. Ya, setelah Tuhan menghajar umat Israel yang menentang dia, kemudian Tuhan memulihkan kembali bangsa Israel supaya akan datang kepada seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi setelah Tuhan menghajar umat Israel, kemudian Tuhan merangkul kembali umat Israel untuk kembali kepadanya. Ya, betul. Jadi kesetiaan Tuhan itu digambarkan seperti fajar. Ya. Ia datang seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Betul, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel, kepada Tuhan? Itu di ayat 4. Efraim. Kira-kira apa, Bu, Bapak Ibu? Gambaran kasih setia Efraim itu seperti apa? Kasih setia Tuhan seperti kabut pagi. Kasih setia seperti Kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. setia Efraim seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Betul. Kemudian yang keempat, apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Ayat yang terakhir. Nah, itu sudah jelas ya. Apa yang lebih disukai Tuhan? Kasih setia ya. Iya. Setia. Kan kurban sembelihan. Terus kasih apa lagi menyukai? Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Ya, benar. Dari kurban. Baik, jadi kita sudah menemukan beberapa kata kuncinya nih. Yang nomor 1 kata kuncinya tadi, kata menyembuhkan. Kemudian menghidupkan, membangkitkan, dan yang kelima meremukkan dan membunuh, dan seterusnya. Kemudian kata kunci yang kedua, kesetiaan Tuhan itu digambarkan seperti fajar, seperti hujan yang lalu kata kunci yang ketiga, kasih Efraim seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi. Lalu apa yang lebih disukai Tuhan? Kata kuncinya kasih setia dan pengenalan akan Allah. Baik, kita sudah kumpulkan ke semua Bapak Ibu. Memang betul itu semua kata-kata kuncinya. Jadi kalau kita lihat ya di perikop ini sebenarnya ada 3 poin. Ada 3 poin yang mau di pertama itu bahwa
Allah selalu memberi yang terbaik. Ya, caranya dia yang terbaik bagaimana? Tadi di kata kunci tadi, menerkam, tapi menyembuhkan, memukul atau melukai, tapi membalut. Seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Tuhan itu selalu nggak meninggalkan begitu aja. Gitu. Dia memang memberi pecutan lah, seperti itu kira-kira. Tapi dia akan membalut kalau kita tergores, seperti itu. Jadi kasih setia Tuhan itu sebenarnya mau memurnikan kita. Jadi dia tidak mau meninggalkan kita sendirian. Jadi mau mengajar ya, mengajar dengan cara supaya kita juga sadar bahwa masih ada loh Tuhan yang akan nanti menyembuhkan kamu. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu disebutkan, sebentar ada yang masuk ya. Oke. Di ayat berikutnya, ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan bangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, di sini maksudnya, kalau orang-orang berada dalam situasi putus asa, yaitu saat mereka misalnya nih lagi mengalami penderitaan, mereka kemungkinan besar ada kemungkinan berpaling kepada Tuhan ya. Nah, ini mereka akan dihidupkan kembali. Maksudnya seperti itu. Nah, maksudnya sesudah 2 hari, maksudnya itu singkat. Jadi simbol dari waktu yang singkat buat Tuhan ya, saya cuma butuh 2 hari supaya kamu bisa balik. Apakah kamu mau menerima? Nah, kalau mau menerima, maka akan dibangkitkan. Nah, itu yang di ayat kedua. Nah, kemudian karena sudah dijelaskan, diutarakan bahwa Tuhan adalah selalu menyembuhkan walaupun dia menerkam dan membalut walaupun dia memukul, maka diminta ajakan dari Hosea, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini dia. Jadi diajar bahwa Israel supaya tidak hanya berhenti dari pemahaman yang keliru bahwa Allah hanya memberi penderitaan dalam situasi-situasi yang susah gitu. Tidak hanya sampai situ maunya gitu. Jadi harus ya dalam tanda kutip bertobat. Maksudnya jangan berpikir seperti itu lagi, tapi berpikir bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuatu setelah ini. Nah, bagaimana dia mengajar kita ya. Nah, disinilah bahwa kita diminta untuk mengenal dia, carilah dia, untuk mengenal dia, melihat dia, untuk mengetahui apa sih kehendaknya atas kita. Nah, karena kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, Israel mengenal Tuhannya secara lebih baik, ya, maka akan menjadi yang utama, gitu. Jadi persembahan kita ya, itu sepertinya sudah bukan yang lebih penting lagi, tapi yang lebih penting adalah bahwa kita setia pada Dia. Nah, bagaimana setianya? Karena Tuhan setia setiap zaman disebutkan, kemudian disebutkan juga seperti fajar pagi. Kalau fajar pagi kan terbit untuk semua orang ya Bapak Ibu ya. Itulah kasih setia Tuhan. Dari pagi sampai siang sampai malam, kemudian masih ada lagi hujan juga buat semua, tidak pilih-pilih Tuhan kasihnya. Tetapi dibandingkan dengan Israel, di situ disebutkan, ditegur di Efraim dan Yehuda. Kamu kasihnya cuma seperti kabut pagi. Ya kabut pagi kalau udah siang kan pasti hilang ya. Jadi setianya itu hanya kalau pagi. Nanti kalau misalkan udah siangan dikit, ya kembali lo lagi gitu. Atau lupa lagi akan Tuhan. Nah, itu diingatkan seperti itu oleh Nabi Hosea bahwa Tuhan ini kasih setianya begini loh, seperti fajar, seperti air hujan, ya untuk semua orang gitu. Padahal kamu ini cuman kasih setianya cuma pagi hari saja gitu. Janganlah seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu mau disadarkan untuk berbalik ya.
Jadi walaupun ada penderitaan, janganlah meninggalkan Tuhan. Tetap berpikir suatu saat Tuhan pasti akan memberikan pembalutnya, entah kapan, entah bagaimana caranya. Itulah misteri Tuhan yang perlu kita imani dan yang perlu orang Israel cari supaya dapat, boleh dikatakan, dapat mengenal kehendaknya. Nah, itulah. Jadi poin yang pertama adalah Allah selalu memberi yang terbaik, dan yang terbaik bagi Allah itu adalah dengan cara dua hal tadi. Dua hal yang saling bergandengan. Menerkam, menyembuhkan, memukul, membalut, menghidupkan. Dan mari berbalik. Terus yang kedua, Israel diajak untuk mengenal Tuhan dengan cara semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa mengenal kehendak-Nya. Kemudian, mengapa mengenal Tuhan? Karena kasih setianya itu tadi, seperti fajar dan hujan yang turun di akhir musim, dibandingkan dengan kasih setia umat Israel yang hanya pagi saja, kecil saja. Nah, itu diminta untuk diubah. Intinya seperti itu. Jadi 3 poin ini yang ingin disampaikan oleh perikop tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ya ini memang menurut saya kalau kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari pasti banyak aplikasinya ini. Saya udah bisa ngebayang nih, mudah-mudahan ntar diskusinya bisa keluar nih cerita-cerita dari Bapak Ibu semua yang barangkali bisa menguatkan kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke sharing pengalaman berdasarkan perikop tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk penuntun saja. Kira-kira apakah Bapak Ibu mengalami salah satu dari 4 ini? Yang pertama, apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini? Ya, mungkin konteksnya tidak hanya pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya bisa luas, bisa ya mungkin situasi hidup kita yang pernah dialami, kemudian di situ kita mengalami kasih setia Tuhan seperti apa, seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau sharing. Saya mulai dari saya. Saya pernah mengalami juga ya, sebenarnya nggak langsung sih, nggak mengalami. Saya melihat keluarga saya di Jakarta itu dia keluarga jauh sih ya, bukan keluarga dekat, tapi ya kami cukup ya boleh dibilang satu kerabat lah ya. Nah, itu pada saat awal-awal pandemi, waktu masih belum ada vaksin, belum ada obat antivirusnya itu gitu. Yang waktu orang masih heboh nyari oksigen sampai harganya mahal dan seterusnya itu ya cukup, saya melihat keluarga saya ini, keluarga jauh ini cukup kasihan ya. Jadi ayahnya meninggal akhirnya ya karena ini, kemudian ibunya juga meninggal. Dia hanya ada 2 anak putra dan putri. Nah, di situ betapa waktu itu saya merasa bahwa saya juga nggak bisa membantu banyak ya, karena kan juga takut, bukan takut apa ya, berjaga-jaga juga, karena pada saat itu begitu klimaksnya pandemi ini, sehingga membuat kita semua jadi bagaimana ya, mau maju tapi nggak berani gitu, seperti itu, sampai begitu kuatnya peristiwa itu. Nah, itu terjadi, jadi orang tua kedua anak ini meninggal akhirnya, tinggal mereka berdua. Nah, di situ tempat terjadi, saya melihat kesedihan yang luar biasa. Bagaimana anak ini nantinya siapa yang merawat gitu. Masih usia SD dua-duanya. Sekarang yang satu sudah SMP. Bagaimana mereka ini sekolahnya gitu. Tapi itu ya lumayan lama juga kejadiannya sampai akhirnya sekarang sudah boleh dibilang
ya mereka semua sudah let it go, tapi di situ melihat bahwa ada satu kasih setia Tuhan yang mereka rasakan. Apa kasih setia Tuhan? Jadi kami sekeluarga berturut-turut pada akhirnya itu saling membantu. Jadi si A mengangkat anak yang putra, kemudian si keluarga B mengangkat anak yang putri. Kemudian ya boleh dibilang menjadi orang tua asuh lah. Ya walau bagaimana pasti kedua anak ini merasakan bahwa betapa sedihnya kehilangan kedua orang tua mereka ya. Tapi puji Tuhan, karena solidaritas, kebetulan sama keluarga kami itu lumayan tinggi, kedua anak ini secara psikologis berangsur-angsur pulih keadaannya. Nah, disitulah kami semua dan saya juga melihat bahwa kasih setia Tuhan di sini nyata gitu. Memang dia mengambil, memang dia tadi istilahnya memukul dalam arti ini mengambil nyawa orang tuanya, tapi dia menghidupkan, membalut lagi. Membalutnya dengan cara apa? Dengan cara solidaritas sama keluarga. Seperti itu. Nah, ini memang kalau awal-awalnya dulu ya, kalau pada saat terjadi itu wah kacau waktu itu situasinya, kacau balau. Jadi ya nangis itu air mata nggak berhenti, keluar terus. Air mata selalu keluar karena begitu sedihnya mereka. Nah, kemudian dengan kejadian ini saya kemudian juga melihat ada ternyata banyak yang di berita-berita peristiwanya mirip-mirip seperti ini. Entah yang ditinggal bapaknya saja yang meninggal, atau ibunya yang meninggal, atau anaknya yang malah meninggal, ibu bapaknya yang tidak gitu. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ya, kebetulan salah satunya mengalami keluarga saya, keluarga jauh. Jadi disitulah Bapak Ibu bahwa setia Tuhan saya melihat masih bisa kita rasakan, dan kebetulan mereka memang beragama Katolik. Rumahnya di daerah Bekasi Utara, di daerah dekat mau ke Cilincing sana lah. Gitu. Jadi bukan orang berada, tapi ya mereka sehari-hari berkecukupan lah seperti itu. Tapi sekarang mereka sudah didukung oleh kedua anak ini, sudah didukung oleh keluarga besar kami. Begitu Bapak Ibu sharing dari kami bahwa dari saya bahwa kasih setia Tuhan itu pernah kami alami. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bersharing kembali. Mungkin saya mau share sedikit Pak ya. Ya, silakan Ibu Panggung. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu seiring dengan perjalanan hidup itu Tuhan senantiasa menyertai saya gitu. Jadi emang ada proses tanpa kita sadari. Jadi melalui kesulitan hidup. Jadi saya tidak tahu maksud apa kok dikasih kesulitan. Tapi setelah kita mendapatkan solusinya, oh ini maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak seketika menolong kita dengan memberi kemudahan secara langsung, tapi memberikan step by step bagaimana kita mengenal apa kehendaknya. Melalui firman-firmannya saya mengenal, oh begini. Mulai contoh-contoh kisah-kisah para rasul di Alkitab, saya oh ini maksud Tuhan. Oh ini. Jadi seiring dengan saya mempelajari lebih lanjut, ternyata setiap proses kehidupan saya itu saya tahu, oh ini maksud Tuhan. Kita senantiasa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan emang tidak seketika menyembuhkan, tapi melalui sedikit kita di-guide gitu, kita dibimbing begini solusinya, walaupun kita emang berat tapi dijalani sedikit-sedikit tapi ada solusi. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh gitu, tapi selalu menopang. Jadi walaupun sedikit tapi solusi selalu ada di dalam Tuhan. Dibandingkan bila kita di luar Tuhan, kita akan selalu kecewa, putus asa, tapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi selalu ada pertolongan walaupun setitik cahaya, walaupun itu tidak seperti yang kita harapkan, tetapi memberikan harapan yang penuh dalam menjalani kehidupan itu. Tidak ada keputusasaan.
Begitu yang saya rasakan bimbingan Tuhan dalam hidup saya. Demikian, Pak. Ya, baik Bu Fanga, terima kasih. Jadi Bu Fanga merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu dirasakan secara bertahap dari pergumulan hidup, dari beberapa literatur yang dibaca, kemudian itu menguatkan. Begitu ya Bu ya? Benar. Nah, baik. Bisa. Nah, ya, jika ada Bapak Ibu lagi yang mau sharing silahkan. Boleh langsung kedua atau ketiga atau keempat. Manakah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam situasi pandemi? Atau apakah ada pemahaman baru tentang Tuhan yang saya temukan selama masa ini? Apakah saya juga turut mengasihi Tuhan dengan menolong sesama yang membutuhkan? Nah, ini tadi nih solidaritas nih. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya, Pak? Boleh Bu, silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Kalau saya, Pak, ini cerita ya, Pak, agak lama nih kayaknya, agak Boleh Bu, panjang. nggak apa-apa. Ya, jadi saya kan tidak punya bapak itu sejak kelas 3 SMA ya. Ya. Jadi kita, kalau orang Batak itu kan Pak, kalau setiap menjelang tahun berganti, kan berkumpul keluarga ya. Benar ya. Nah, biasanya bapak saya itu udah cari ayat apa yang akan diberikan tengah malam nanti, begitu kan? Ya. Jadi waktu itu dia mendapatkan, ini yang nomor 2 ya Pak, kasih setia Tuhan itu. Oke. Jadi bapak saya itu mendapatkan ayat itu Matius 6 ayat 26. Itu di situ apa? Jangan takut, Tuhan menyediakan. Burung di udara pun Tuhan pelihara. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung di udara? Jadi ayat itu tahun 2014 diberikan Bapak kita kepada kami waktu berkumpul mau menjelang tahun baru. Iya. Tidak lama berselang, Januari tanggal, saya lupa tanggalnya, tapi Januari itu Bapak saya meninggal. Jadi ayat itu dibuat Bapak di kartu, Pak. Dicetak Bapak di kartu gitu. Jadi itu kami bingkai, Pak, sampai sekarang. Setelah berpuluh tahun itu ayat kami bingkai. Karena kami ditinggalkan Bapak dengan 7 anak perempuan, yang saya kelas 2 SMA, yang bungsu Riris itu umur 2 tahun. Nah, tapi ayat itu diberinya 3 minggu sebelum dia meninggal gitu. Jadi kami hanya pegang, kalau bisa dibilang saya pribadi ya, nggak tahu yang lain, tapi ibu saya membingkai ayat itu, dan itu sampai sekarang dia usia 80 itu diletakkannya di kaki tempat tidur dia, jadi setiap saat bisa dipandangnya. Oh iya. Nah, itu dia waktu bapak saya meninggal itu belum umur 45 tahun, sekarang dia usia 80 kan. Jadi saya merasakan bahwa ayat itu betul-betul kita bisa pegang karena Tuhan menjanjikan. Tuhan betul-betul setia dan menjanjikan kepada kita, burung di udara pun dipelihara. Bukankah kita lebih berharga daripada burung di udara? Jadi memang Tuhan setia sampai berpuluh tahun. Dia tidak melepaskan kami, walaupun kami tanpa bapak belajar. Ibu saya, kami merantau di Pontianak, meninggalkan Sumatera gitu. Jadi memang Tuhan luar biasa. Tidak ada salahnya saya rasa bahwa kita punya satu alat-alat ayat pegangan, gitu, Pak. Ya, betul. Untuk menguatkan. Setiap saat itu saya ingat ketika kita kekurangan, ketika kita kesusahan, saya ingat burung di udara saja Tuhan pelihara. Kasih setia Tuhan sepanjang masa. Amin. Itu Pak. Amin. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, Pak. Allah. Iya, Itu hebat sekali ya. Jadi kita memang sampai berpikiran untuk menemukan ayat ya, yang menjadi pegangan kita, itu juga menurut saya suatu hal yang baik ya. Dan saya rasa itu juga menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Jadi ada pemahaman baru tentang Tuhan, mencarinya lewat Alkitab gitu. Mencari lewat Alkitab, kemudian ayat yang sesuai dengan kita pegang itu supaya kita juga tetap
menjadi teguh hatinya seperti itu. Ini luar biasa banget. Nah, bahkan saya juga kadang malah ini ya kebalik sih. Kalau ibu kan mencari ayat untuk kita ini. Kalau saya malah berpikirnya nyari pendapat dari orang-orang yang pernah saya dengar saja gitu. Misalkan nasihat. Kalau misalkan kitab suci belakangan baru nyarinya kalau saya. Wah, ini hebat banget. Berarti itu karena bapak saya yang kasih juga, Pak. Kalau enggak saya juga. buktinya berpuluh tahun cuman ayat itu aja yang saya ingat. Iya, betul sekali, Bu. Makanya sampai sekarang masih hafal, Bro, ya kan? Ya. Jadi puji Tuhan sudah bisa menemukan juga pemahaman yang baru tentang Tuhan ini dari kitab suci. Ternyata memang ya betul ya, di situ memang sumber segala-galanya. Sumber kalau mau mengenal Yesus ya dari situ. Kalau mengenal sejarah keselamatan ya mau di mana ya di kitab suci. Ya, saya waktu sempat kuliah teologi dan lain-lain, saya lucunya mencari Tuhan itu bukan di kitab sucinya. Kenapa? Karena pada saat itu usia 20 tahun belajar kitab suci pusing. Jadi otaknya belum nyampe. Saya mencarinya ya dari kesimpulan aja, kesimpulan Romo yang cerita, yang sharing gitu. Jadi kebalik. Sekarang di usia udah 50 baru. Nah, ternyata kitab suci ya di sini semuanya. Kita juga, Pak, juga memahaminya pelan, Pak, karena waktu Bapak saya berikan itu, terus tidak berapa lama dia meninggal, Januari dia meninggal itu, kita juga, kok Bapak ngasih ayatnya ini pas ya gitu. Tapi kita juga akhirnya berpikir itu bukan manusia yang bekerja berarti kan, karena kok ayat itu dia pergi meninggalkan 7 anak yang masih kecil-kecil, kenapa di malam tahun baru itu ayat itu yang keluar gitu. Puji Tuhan. Itu pasti karya Roh Kudus, itu jelas. Ya, baik, terima kasih Ibu Ala atas sharingnya yang menguatkan kita semua. Kemudian mungkin dari Ibu Desi nih yang mungkin nih kayaknya dari tadi mau ngomong sesuatu nih saya lihat. Silahkan Bu kalau ada. Kalau saya sih sharingnya yang merasakan kasih, saya merasakan dan mengalami kasih Tuhan, Pak, dari pengalaman hidup saya. Karena kan waktu awal-awal saya divonis sakit kanker itu kan berat banget. Iya. Cuma setelah saya menjalani, terus kasih Tuhan ada untuk saya gitu, menguatkan saya. Sampai saya bisa menjalani sampai saat ini, itu luar biasa yang saya rasakan. Puji Tuhan. Ya, sampai di rumah sakit pun waktu saya dirawat, bukan dari Katolik doang Pak yang mengunjungi, dari Kristen juga yang saya tidak kenal. Mereka tuh datang terus memberi doa gitu loh, bantu saya, support saya dengan doa. Padahal saya tidak kenal mereka dari gereja mana gitu. Itu kasih Tuhan benar saya rasakan luar biasa. Terus waktu saya kemo, saya juga coba berusaha untuk walaupun saya lagi proses kemo, saya rosario, minta pertolongan Bunda Maria juga. Itu benar saya rasakan, pokoknya mukjizat Tuhan tuh benar-benar luar biasa banget gitu loh untuk saya. Saya kuat gitu loh. Yang orang-orang yang menjalani kemo itu kan orang-orang di sekitar saya itu sampai ada yang mual, terus ada yang sakit. Saya tetap menjalankan kuat gitu loh, nggak ngerasain apa-apa. Cuman memang sih ada gejala-gejalanya setelah pulang. Setelah prosesnya itu ada rasa badan tuh sakit, tapi nggak separah yang orang-orang bicarakan gitu loh. Itu yang saya rasakan kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sampai saat ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk survive lah, untuk jalanin semuanya. Puji Tuhan. Itu sih Pak, yang Tuhan. pengalaman hidup saya. Iya Ibu, pengalaman sakit memang itu membuat kita bagaimana ya, apalagi sakitnya berat ya. Ya kebetulan di
bapak mertua saya juga cancer juga, tapi belum sampai kemo sih. Tapi cancernya ini cancer leukemia yang apa namanya penyebarannya lama ya. Jadi sebenarnya terdeteksinya baru pada saat beliau usia tua lah, usia senja. Walau sebenarnya itu bibit-bibitnya sudah dari muda. Nah, begitu sudah mulai usia tua itu 80-an, 80 tahun itu mulai itu kerasa di situ. Wah, ya nggak sempat kemo sudah ya. Akhirnya ya seperti Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu ya. Jadi Bapak Richard, Bapak mertua saya akhirnya ya dipanggil Tuhan. Kami semua ikhlas juga di situ. Saya boleh sharing juga nih. Saya kemarin hari Sabtu ketemu dengan Pak Paul. Pada saat saya memberi viatikum, memberi komuni setelah pulang dari misa, beliau saya tanya juga kan. Sebelum saya ke sana, 2 minggu sebelumnya, kondisinya itu kurang seger. Jadi pada saat saya pertama kali memberi hosti itu dia wajahnya seperti tatapan mata kosong gitu. Saya terus terang baru kali itu melihat, ya sebenarnya pernah memberikan komuni juga kepada Ibu Desi ya waktu pada masa pandemi ya. Pada kalau nggak salah setelah kemo ya Bu ya itu waktu itu. Iya. Setelah kemo betul. Itu udah beres kemonya Pak. Udah beres Bu ya. Nah itu apa namanya 2 itu saya coba setelah melihat itu saya renung-renungkan waktu pertama kali saya mengunjungi Ibu Desi. Saya belum pernah melihat orang yang kemo sebelumnya. Saya melihat bahwa ya mungkin pada saat itu setelah kemo ya itu ada perasaan lebih plong gitu barangkali ya dari tatapan matanya. Nah ini sama nih dengan yang saya lihat di Pak Paul juga. Jadi waktu pertama kali sebelum baru setelah kemo yang pertama itu tatapan matanya kosong gitu. Jadi saya mesti pandu untuk berbicara berdoa kemudian sampai menerima mesti walaupun beliau bisa duduk ya itu tatapan matanya kosong. Tapi kemarin ya saya surprise melihat ya setelah katanya seminggu sebelumnya itu kemo lagi yang kedua itu surprise saya melihat dia membukakan pintu. Dia yang tahu bahwa saya datang suara motornya dadat gitu depan pintu lotak gitu dia buka gitu. Saya pikir siapa Bapak gitu udah bisa jalan Pak puji Tuhan Pak gitu seperti nggak sakit gitu. Jadi apa namanya setelah itu masuk kemudian dia cerita bagaimana saya tanya kan bagaimana Pak Paul hasilnya. Nah itu dia tuh Pak saya Pak waktu yang kedua saya habis-habisan Pak gitu mungkin seperti yang dialami oleh Ibu Desi juga pada saat kemonya itu waduh katanya itu sengsara saya Pak gitu tapi kok sekarang bisa ini ya saya. Nah itu dia Pak saya juga heran gitu kan. Setelah itu saya merasa udahlah saya pasrah Pak Paul bilang saya pasrah apa yang terjadi ya terjadilah gitu mau bagaimana mau Tuhan mau ambil nyawa saya udah ikhlas gitu. Kami waktu dia Pak Paul beliau berbicara itu ada ditemani dengan ibundanya. Mereka baru saja selesai doa bukan doa misa harian di online TV. Nah kemudian dia cerita itu semua setelah selesai ibadah penerimaan komuni. Dia cerita. Saya juga heran itu kenapa Pak kok sekarang jadi sehat kayak seperti nggak sakit ya sekarang gitu. Ini puji Tuhan Pak dia bilang begitu. Saya heran setengah mati itu Bapak Ibu. Kenapa ya itu? Rupanya beliau menemukan keikhlasan di situ. Saya melihatnya seperti itu. Jadi dia melihat keikhlasan Bapak seperti Ibu Desi. Keikhlasan harus ikhlas. Kalau misalnya kita jalani dengan berat itu kayak beban gitu loh. Betul Bu, betul. Nah, itu memang iya harus kita berserah itu yang lebih melegakan hati gitu loh. Waktu awal-awal saya divonis juga cuman bertahan paling ini bertahannya 2 bulan katanya. Itu benar itu bikin down jadi itu. Iya bikin jadi kita mendingan dengar omongan orang yang ini ngomongnya seperti itu, yang ini ngomong seperti jadi lebih baik ya udah kita ikhlas kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Iya. Betul. Iya, puji Tuhan. Itulah yang saya lihat itu. Jadi ya dikala kita sakit, dikala kita ini memang satu hal yang penting adalah berserah sih ya. Ya seperti juga apa namanya ya kondisi kita setiap hari ya bukan hanya sakit barangkali ya mungkin juga kesulitan hidup yang lain finansial masalah ekonomi juga ya Pak.
waktu Iya. awal-awal pandemi. Ya. Waktu awal pandemi itu, aduh, ya mau dibilang boncos Itu ya. terasa banget. Iya. Maksudnya udah suami nggak ada, terus Wah, anak ya. yang kecil masih sekolah, Ya. terus yang besar kena PHK. Oh, Itu ya. benar-benar ujian yang berat gitu loh. Tapi Iya. kan kita percaya Tuhan pasti ibaratnya nggak membiarkan kita tuh terlantar gitu loh. Ya Betul, seperti yang Bu. tadi Bu Sala bilang, Iya, burung aja dipelihara apalagi manusia gitu. betul. Iya, betul, Bu. Amin. Itu saya rasakan benar kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi bukan saudara yang sekandung aja yang bisa menolong, tetangga di sekitar, orang lingkungan, itu juga udah ibaratnya saudara terdekat kita lah gitu ya. Iya, Iya, betul, Bu. iya, Iya. betul. Luar biasa banget emang pertolongan Tuhan menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Iya, betul. Hmm. Ya, ini saya salut juga ya, sekali lagi wilayah kita Clara ini memang sikap solidaritasnya itu patut diacungkan. Kalau ada jempol 5, saya kasih jempol 5. Iya, benar. Iya, hidup Kita Clara. kompak gitu. Hidup Clara gitu. Iya, bahkan yang di foto kapan itu ya, saya lihat Pak Willy ada waktu ke rumah-rumah lansia ya, kalau nggak salah ya, waktu Iya, iya Pak. pandemi Iya, ya. Mm-mm. iya programnya keluarga itu Pak Ah, Willy. keluarga, seksi kerasulan keluarga ya. Iya, Sayang ya, Pak Willy nggak bisa cerita nih, aduh, mikrofonnya. Itu saya melihat, wah puji Tuhan ini sampai perhatian ke lansia, ibunda dan ayah kita yang sepuh-sepuh gitu, sampai seperti itu gitu. Nah ini tentu saja suatu suatu pertanda bahwa Tuhan Allah memang hadir di hati kita semua, di hati Bapak Ibu semua. Kalau nggak mungkin. Siapa yang mau gerakin? Masa Lucifer nggak mungkin, ya kan? Ya, itulah Tuhan Allah yang ada di hati kita yang menggerakkan itu semua untuk ayolah kita saling bantu seperti itu. Baik, ini ada Pak Rudi ya ini ya, sepertinya. Atau siapa ya nih Pak? Siapa ya? Oh, Pak Wahyu ya. Sorry, saya pikir Pak Rudi. Monggo Pak, ada yang bisa disampaikan Pak, sharing pengalaman Bapak yang ada kaitan dengan perikop ini dari nomor 1, 2, 3, 4. Monggo Pak. Saya ngalamin waktu sakit kena COVID. Sebetulnya saya nggak ke dokter, tapi untuk nyari obatnya susah banget. Nah, tiba-tiba diajak sama istri ke Kalbe Farma, Kimia Farma. Iya Pak. Kimia Farma ada obat namanya isoprino untuk COVID. Sebetulnya harus pakai resep dokter. Karena kondisinya agak masih sakit, jadi saya urungkan untuk ke dokter. Nah, saya coba ke resepsionisnya minta tolong. Akhirnya saya dapat juga ya, dengan obat itu bisa sembuh. Ini mungkin ya kasih setianya dari Tuhan ya Pak. Karena kesempatan untuk dapat obat itu memang susah karena obat keras. Demikian ya Pak. Ya, itu pada saat awal-awal dulu Pak ya, yang masih yang kedua Pak, yang Omikron. Oh, yang Omikron, oh yang parah itu. Ya, Iya. Omikron ini pas itu sakit hidungnya bukan main ya Pak, karena susah sekali mau pakai obat apa ini nggak sembuh-sembuh sampai 3 minggu. Sedangkan teman-teman saya yang kena itu biasanya cuma 7 hari, kadang 14 hari. Saya sampai 3 minggu nggak bisa masuk. Kemudian dapat obat itu sembuh. Puji Tuhan Pak. Tuhan ya. Ya. Itu Bapak sekeluarga juga kena apa itu? Yang lemah saya aja Pak, mungkin saya yang paling tua. Mungkin yang lain masih kuat fisiknya. Jadi puji Tuhan juga anak saya aman, istri saya juga aman. Waktu tes sama-sama hanya saya yang positif. Jadi mungkin karena kondisi saya umur ya Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Memang ya COVID yang Omikron itu memang parah sih. Jadi sempat kantor saya juga itu
menjadi apa ya, menjadi kepanikan juga. Jadi harusnya masih ada yang WFH, terpaksa libur semuanya. Ada yang bersorak, ada yang sedih, ada yang ya mau bagaimana lagi gitu. Karena satu kantor hampir semuanya loh, itu 70% kena itu Omikron waktu itu tempat saya. Ya praktis tutup lah terus sementara. Ya seperti tadi, sudah kita sakit, masih ada potongan lagi karena nggak sanggup. Ya puji Tuhan masih nggak PKHK. Itu aja sih. Ya Pak ya. Jadi apa namanya, seperti tadi memang betul ya, bahwa kalau Tuhan itu memukul, dia pasti akan membalut. Entah caranya bagaimana, entah lewat obat-obatan seperti tadi yang ternyata obat keras, walaupun susah dicari ternyata bisa dapat. Kemudian juga dari tindakan kemoterapi, kemudian juga dari teks kitab suci, dan dari berbagai pengalaman hidup yang lain, semua itu kita bisa merasakan bahwa Tuhan tetap setia hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak secara langsung biasanya untuk memberikan itu semua, tapi dia melalui sesuatu yang lain. Dan itulah boleh kita berpikir dan kita yakini bahwa inilah kehendak Tuhan, inilah kehendak-Mu bagiku ya Tuhan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas sharing-sharingnya. Jika masih ada lagi yang ingin disampaikan, silahkan. Ini sebenarnya masih bisa seru ya kalau yang ikut banyak nih ya. Tadi Pak Sudin dan Bu Sudin, Pak izin Anda bisa, ini masih di jalan katanya. Nggak apa-apa. Iya, Bu Sudin tadi tugas Pak WK. Oh, Eka tugas. Oh, pantas. Ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Baik Bapak Ibu, kita boleh kita rangkum ya sharing kita, walaupun sebenarnya masih bisa kita tambah nih, tapi mungkin karena waktu ya yang akhirnya akan membatasi kita juga. Kalau boleh saya rangkum dari kesimpulannya adalah ada 4 hal. Yang pertama, bahwa seperti tadi sudah kita amini bersama-sama bahwa Tuhan tidak hanya menghukum, tapi juga memulihkan atau memberi restorasi dengan berbagai macam caranya. Dan yang kedua, pada masa-masa sulit, pada masa-masa di mana kita kesusahan, itu sebenarnya iman kita sedang diuji. Apakah kita masih tetap mengarah ke pengenalan kepada Allah atau tidak? Itu yang ketiga, pengenalan akan Allah, jika kita memang mau melihatnya secara benar-benar, itu pasti akan membawa manusia kepada pertobatan sejati. Artinya kembali kepada titik awal bahwa ya, saya hanya akan mengandalkan Engkau Tuhan Allah, bukan yang lain. Itulah pertobatan yang sejati. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, bahwa karena Tuhan sudah peduli dan selalu peduli pada manusia, maka kita sebagai umat ciptaannya sudah selayaknya juga peduli kepada sesama. Dan ini yang paling banyak saya lihat secara pribadi, mungkin juga Bapak Ibu juga sekalian di lingkungan kita sendiri di sini. Bagaimana dengan satu kelompok kecil ini, lingkungan Clara, kita saling berbagi, kita saling menimba pengalaman, saling guyup, saling memberikan peneguhan dengan caranya masing-masing lewat seksi-seksi yang ada di lingkungan, juga lewat pribadi lepas pribadi, seperti itu. Nah, di sini kita melihat solidaritas itu masih ada dan nyata, dan Tuhan masih tetap hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk doa umat, kita bisa nanti kalau misalnya ada yang mendoakan bisa dibuka mikrofonnya, kita langsung saja. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kasih setiamu selalu hadir di tengah-tengah kami. Kasih setiamu selalu menyertai kami semua. Kami mohon agar rekan-rekan kami, Bapak Ibu di lingkungan Clara yang masih menderita sakit, dapat Kau berikan jamahan, dapat Kau berikan kekuatan, dan juga dapat Kau berikan iman, rahmat iman yang teguh bahwa Engkau masih selalu beserta mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebersamaan kami pada malam ini. Kiranya Kau mau terus menuntun Bapak Erwin untuk bisa memberikan, menyampaikan apa yang Engkau tuliskan dalam, Engkau ciptakan dalam kitab suci-Mu ya Bapa, dalam Alkitab, sehingga Pak Erwin bisa meneruskannya kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan, kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah Ya Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih waktu yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul malam ini, untuk mendapatkan ajaran dari firman-Mu. Ya Bapa, kami saat ini berdoa dalam masa kondisi saat ini, bagi keluarga, masa keluarga kami yang sedang dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, bagi mereka yang sakit, Engkau jamah dan Engkau pulihkan kami semua, dan Engkau memperbaharui iman kami senantiasa agar selalu dekat dengan Engkau dan mengerti kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami hingga pada akhirnya kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan yang layak dan pantas. Terima kasih ya Bapak untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon kabulkan Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, masih banyak yang tersimpan dalam hati kami masing-masing yang belum sempat kami ungkapkan. Perhatikan dan kabulkanlah kiranya ya Tuhan semua keinginan kami, semua hasrat kami, dan semua kehendak kami yang semoga menjadi kehendak-Mu juga selaras dengan apa yang Kau inginkan bagi kami. Dan marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dikau. Semoga kami mengalami kasih setia-Mu yang selalu hadir menemani hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menemani dan menolong sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara kita, selingkungan Santa Clara, dan juga umat paroki katedral secara khusus, kita semua selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan lagu penutup, Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dapatkan berkat, rahmat, dan kasih melimpah dari Tuhan Allah. Dan semoga dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua dapat menjalani hidup kita sehari-hari dengan lebih lancar, dengan lebih semangat, dan lebih berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Foto dulu Kak, foto dulu. Oh iya, Oh, silakan. iya, iya. Yang butuh Ya, siapa? foto. Ya, Pak ya. Yang Pilih ya. foto siapa? Gila. Yang besar. Kalau nggak di Ya. Screen. Pak Willy boleh foto, Pak? Oh, ini ada. Nah, nih. Pak Sudin. Hebat, bagus. maksud ya? Sudah belum? Sebentar ya. Udah. Sudah kata Ya, ya. Pak Willy. Ya. Oke, sip. Ya, sip. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih Pak Erwin. semuanya. Erwin. Selamat Ya. malam. 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 Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan ya. 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 Minggu depan ada door prize ya. Ya, siapa? Pak Sudin, aku dapat dong. Pasti. Amin. Amin. Ya, Dadah. 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 Yuk.